Maksud saya, ini menurut saya laki-laki nggak gentle. Iya, Dia nggak suka, senang. Namanya seorang laki-laki sudah beretikat menikahi wanita kan harus dirawat. iya Pak. Harus ada, kalau nggak misalnya sudah nggak match, sudah nggak, kan perlu diajak komunikasi. Iya. Kita ketemu sama-sama sudah single ya. Jadi kita ketemu waktu itu memang ada sedikit kendala dari pihak Mas Aris, terutama dari anak-anaknya. Karena anak-anaknya belum menyetujui kalau anaknya ayahnya menikah lagi. Waktu itu beliau sudah 3 tahun menduda, saya sudah 6 tahun menduda. Nah tapi seiring berjalannya waktu, bapaknya mengusahakan pokoknya supaya anak-anak bisa menerima. Sampai akhirnya kita menikah. Nah pada saat itu pun anaknya masih belum bisa menerima saya seutuhnya, masih susah menerima. Meskipun saya sudah tinggal di rumahnya Mas Aris, tapi sikap anak-anak kepada saya belum menerima. Cuman karena saya berusaha untuk bisa menerima ya, selama setahun itu saya berusaha untuk mendekati mereka, sampai akhirnya setelah 1 tahun kita baru menemukan bentuk keluarga yang utuh itu. Anak-anak bisa menerima saya, anak-anak saya juga sudah bisa menerima Mas Aris. Jadi kita sudah satu keluarga. Dan dulu pernah sebelum hubungan ini anaknya Riani pacaran sama anaknya pernah dekat ya waktu SMA ya, tapi saya belum kenal dengan Mas Aris waktu itu, belum dekat iya, karena waktu itu kenal, tapi enggak ya kenal teman ya kenal tahu cuman enggak lama enggak pernah komunikasi karena waktu itu beliau masih ada istri. Nah, setelah hampir 2 tahun lebih itu kita harmonis, nggak ada masalah apapun. Dan kebetulan waktu itu memang kondisi beliau memang sedang terpuruk secara ekonomi. Saya mengenal beliau itu sedang kondisinya sedang terpuruk sama sekali, iya. Karena kalau dulu memang Pak Wijayanto tahu ya seperti apa anunya, dulu beliau bekas pengusaha komputer. Nah, saya mengenal beliau itu pas pada saat kondisi dia menurun, sedang terpuruk. Kemudian ya sebagai istri saya bantulah secara ekonomi selama perjalanan 2 tahun itu, semua kebutuhan saya yang biayai. Dari kebutuhan sehari-hari, kebutuhan bulanan sampai kuliah anak-anak semua saya handle semua sampai pada waktu pandemi itu, apalagi ini anak-anaknya Mas Aris dan anak saya. Itu semua saya tanggung sendiri karena memang dia tidak ada penghasilan waktu itu. Kemudian apalagi setelah pandemi itu kan benar-benar mati ya usahanya. Beliau juga nggak ada pemasukan. Nah, saya alhamdulillah ada tabungan ya, yang saya pakai uang untuk tabungan itu. Dan kebetulan waktu itu ibu saya bagi waris. Jadi saya karena memang kondisinya ekonomi waktu itu sama sekali nggak ada pemasukan, ya saya ambil uang tabungan saya, uang tabungan dari warisan dari orang tua saya itu saya gunakan. Ya waktu itu kita juga sempat usahalah selama pandemi, ada catering atau apapun gitu untuk memasukkan. Nah setelah berjalannya waktu 2-3 tahun ini, kemudian masalah timbul setelah 1 tahun yang lalu. 1 tahun yang lalu itu sudah mulai ada terutama dari anak-anaknya Mas Aris, mulai ada rasa kecemburuan sosial. Anaknya Mas Aris itu merasa cemburu gitu, mungkin cemburu dengan anak saya atau bagaimana, tapi mereka dipendem. Padahal anak saya itu kerja juga. Anak saya kerja, uang sendiri, punya penghasilan sendiri, dan anak saya itu memang termasuk anak yang suka nyimpen tabungan gitu. Jadi dia belum, tapi dia selama kuliah sampai dengan selesai itu dia punya pekerjaan, dia konten kreator. Jadi dia punya tabungan. Nah, dia kalau nabung itu dalam bentuk emas. Nanti kalau suatu saat dia butuh dia jual emas, dia beli HP lah atau apa ya, namanya anak-anak remaja ya Pak. Itu kan dia suka beli HP. Nah, itu membuat ini anak dari pihak kok Dinda punya ini gitu. Padahal saya
Kedua-duanya usia berapa, Bu? Rata-rata hampir semuanya itu sebaya itu 25 tahun. 24 tahun, 23 tahun. Jadi sebaya. Pernikahan jenengan sekarang udah berapa tahun? Jalan 5 tahun. Jalan 5. Jalan 5 tahun. Nggih. Nah, dari gadis 3 ini terutama yang paling ini yang tengah, yang nomor 3. Itu mungkin karena sebaya dengan anak saya, jadi dia melihat sesuatu dari anak saya itu seolah-olah kok Dinda dibelikan ini aku enggak, kok Dinda ini enggak gitu. Ya, akhirnya sering timbul gesekan-gesekan meskipun dia enggak ngomong ke saya, ngomong. Nah, setelah itu anak saya yang barep kerja. Anak saya yang cowok kerja, Pak. Ibu pas jenengan tinggal sama Mas Aris berarti semua putra-putra jenengan ikut Mas Aris gitu. Nah, waktu saya tinggal sama Mas Aris, anak saya yang satu kan sudah kerja. Dia nggak di Jogja. Yang barep. Yang laki-laki, nggih. Yang di Jepang. Enggak, dia sekarang di tambang. Di pertambangan. Oke. Kemudian anak saya waktu itu yang kedua kuliah. Jadi rumah saya kan kosong. Nah, saya tinggal sama Mas Aris. Tapi seandainya anak saya pulang ya gabung bareng. Selama pandemi pun kita serumah gitu. Nggih. Nah, setelah anak saya selesai kuliah kan otomatis pulang ke Jogja. Cuman kalau tinggal di rumah Mas, dia tidak punya tempat, tidak ada kamar. Kamarnya cukup untuk bertiga. Dicampur nggak mungkin. Ya, karena anak-anak segitu kan punya privasi sendiri-sendiri yang tidak bisa digabungkan. Nah, otomatis kan dia tinggal di rumah saya. Nah, waktu itu saya matur sama Mas Ari juga matur, ini gimana kalau Dinda sudah pulang? Masa dia tinggal sendiri, sementara saya di sana gitu kan, dia anak gadis juga sendiri di rumah. Iya, saya nggak tega untuk ninggal kan. Terus ya sudah nggak apa-apa ditungguin. Berarti kan kesepakatan saya nungguin anak saya, beliau di sini, tapi kita wirawiri. Karena dekat kan rumahnya, tetangga. Maksudnya tinggal nyebrang jalan gitu loh. Jadi wirawiri. Iya, tiap hari masih makan bareng. Ada anak-anak ke rumah saya, kadang-kadang saya ke sana makan bareng. Pokoknya udah nggak ada masalah selama 1 tahun anak saya pulang kuliah, selesai kuliah itu nggak ada masalah sama sekali nggak ada masalah. Nah, itulah timbul masalahnya kalau anaknya Mas Aris datang, dia melihat loh kok Dinda punya barang ini gitu, gitu kan. Nah, mungkin dipendam dulu. Nah, terus anak saya yang laki-laki itu setiap bulan kan ngasih uang ke adik-adiknya, uang saku. Dia tidak mandang itu adik kandung atau adik tidak, semua dikasih semua. Semua dikasih semua. Nah, karena anaknya Mas Aris itu yang 2 sudah kerja, otomatis kan sudah nggak dikasih lagi. Kemudian yang dikasih yang paling bungsu itu pun ditambah karena kakak-kakaknya sudah nggak dikasih. Nah, ternyata anaknya ini nggak terima. Kok Dinda masih, kok adiknya kandung dikasih, kok aku nggak gitu. Kemudian dia adul sama bapaknya. Mas Satria nggak adil gitu. Nah, saya nggak tahu waktu itu ada masalah seperti itu, nggak tahu, anak saya nggak cerita, Pak. Anak saya nggak mau cerita sama saya. Ceritanya baru setelah akhir-akhir ini. Nah, ternyata di situ marah sama anak saya. Anak saya ditelepon, kamu kalau nggak mau ngasih, ya mending nggak usah dikasih semua. Ngapain kamu kasih adikmu? Adik ini bunga dikasih. Yang adil harusnya. Nah, dia nggak melihat itu kan dia udah kerja, udah punya penghasilan. Kalau adik kandung kan memang kewajibannya dia, memang tanggung jawabnya dia gitu. Mas Aris nggak mau melihat itu, anak saya dimarahin. Tuh, tapi anak saya nggak tahu cerita itu, Pak. Taunya setelah ada kejadian setelah ini, anak saya baru cerita. Jadi mereka nggak mau ibunya tahu gitu. Anak saya nggak mau ibunya tahu. Nah, setelah itu waktu bulan Juli saya sakit. Nah, dari situ saya udah mulai curiga karena suami saya tuh cuek sekali gitu. Saya nggak diurusin, nggak diperhatiin. Memang cuek atau ketika itu aja? Ya ketika itu pas setelah itu kok cuek banget, saya nggak diurusin, saya nggak ditanyain, saya nggak diapa, pokoknya nggak ada pedulinya sama sekali. Anak-anaknya juga nggak ada yang datang, nggak ada yang nengok, nggak ada apapun, nggak ada. Terus setelah sudah mulai agak sembuh, saya telepon nggak pernah diangkat sama bapaknya. Kemudian saya datanglah ke rumahnya, saya mau tanya kan kenapa kok nggak ada ini sama sekali. Nah, begitu sampai rumahnya, saya nggak ditanya apapun, dia langsung marah.
marah sekali sampai teriak-teriak, sampai bentak-bentak, sampai saya nggak dikasih kesempatan ngomong, nggak ditanya apapun. Kamu tuh ya kalau sama anakku mbok yang adil. Tiba-tiba dia ngomong gitu, lah kan saya nggak tahu apa-apa. Loh, kamu kan sama anakku yang adil, jangan pilih kasih. Apa-apa semua anakku dikalahkan. Gitu. Nah, waktu itu ini kan memang setelah pandemi dia sudah mulai ada uang, ada pemasukan. Nah, saya adalah dikasih setiap bulannya. Nah, pada waktu dia marah itu dia ungkit semua pemberiannya dia. Mana uang yang saya kasih? Uang ini mana? Uang ini mana? Uang ini. Itu uangnya anak-anak. Kamu makan sendiri uang anak-anakku. Kaget saya, Pak. Saya pikir karena dia ngasih uang kita untuk nafkah. Setelah dia marah kok diungkit semua, dia diminta semua. Terus pada waktu itu dia sudah aktif di YouTube. Rekening YouTube itu masuk ke saya. Itu dia ambil lagi tanpa sepengetahuan saya. Jadi rekeningnya dipindah ke rekening dia. Dari bapaknya bilang anak saya, Dinda itu begini. Dinda itu suka ngeledek, Dinda itu punya HP baru, anakku nggak punya HP, nggak beli HP baru, Dinda beli HP baru gitu. Saya sampai cross check ke anak-anak, emang bener anak saya seperti ini. Anak-anaknya nggak ada yang ngaku, nggak ada yang ngomong kayak gitu. Nggak ada Mi, nggak ada. Aku nggak bilang kayak gitu. Lah ini kenapa ayah kok ngomong sampai marah seperti itu? Ya nggak tahu. Coba tanya ayah aja. Dan itu pun setelah tidak terbukti, beliau tidak minta maaf ke anak saya karena sudah nuduh yang nggak bener. Habis itu saya sudah, pokoknya memang kalau saya salah saya minta maaf, saya bilang gitu. Saya sudah minta maaf ke anak-anak juga, ke beliau juga. Saya minta maaf kalau memang saya salah, saya minta maaf, saya bilang gitu. Saya pikir semua udah selesai. Setelah itu kan udah selesai gitu. Ternyata setelah itu dia silent treatment, dia diam selama hampir 1 bulan. Dia nggak kontak saya, nggak komunikasi, nggak apapun. Saya biarkan gitu aja. Lalu saya menghubungi, selalu yang menghubungi dulu tuh saya gitu. Kalau setiap saya tanya nggak pernah mau kita diajak bicara baik-baik tuh nggak pernah mau gitu. Bahkan anak saya yang kerja di luar Jawa waktu itu kan nggak tahu masalahnya apa. Cuman dia heran kenapa di grup kok tidak ada pembicaraan, di grup keluarga kok sepi, setiap dia ngomong nggak ada yang nanggapin gitu. Setelah dia pulang, ada cuti, dia pulang dia baru tanya ke saya, ada apa Tommy? Saya cerita. Itu sampai anak saya akhirnya datang ke rumah sana. Dia nanya ke ayahnya itu, ayah ibuku salah apa? Kalau ibuku ada salah, tolong dimaafkan. Yang putranya. Iya, anak saya yang baru kan di luar, waktu itu di Kalimantan Pak. Karena dia ada cuti, dia pulang. Dia sampai ketemu sama ayahnya itu. Dia nggak mau, nggak ada apa-apa. Kenapa tuh nggak ada apa-apa? Dia selalu gitu. Nah, tapi kok nggak ada masalah, nggak ada apa-apa kok gitu. Jadi setiap kali diajak ketemu anak saya nggak pernah mau. Asumsi Ibu sementara apa Bu? Kok bisa seperti itu? Yang menurut saya karena provokasi anak. Karena mungkin dia melihat ayahnya kan sekarang sudah punya uang, sudah punya penghasilan gitu. Dia pikir mungkin bagi mereka saya ini adalah saingan gitu kali. Tapi padahal kan enggak. Semua kebutuhan anak-anak kan saya cukupin. Tapi anak-anaknya hormat sama jenengan Bu kayak tadi. Sebenarnya iya, sebelum ada kejadian ini iya. Sebelum ada kejadian ini ya. Maka anak-anak kalau apapun kan mesti bilang ke saya karena ayahnya kan memang tipe orang yang tidak peduli. Jadi ayahnya tuh orangnya semau gue. Oh, kayak saya berarti. Jadi kalau pagi dia goes, memang dia goes setiap hari, pulang sampai siang. Nanti di rumah sibuk dengan HP, dengan grup goesnya. Nanti sore dia udah pergi lagi dengan komunitas itu, mainlah kemana. Dan kesimpulannya sampai sekarang pun Ibu juga belum tahu ya apa yang menyebabkan putra-putranya Pak Aris tadi itu kemudian merasa di anak ya putri-putrinya seperti di anak didikan atau tidak. Nah iya, saya masih belum tahu karena saya merasa selama ini saya adil, apapun kebutuhan mereka tuh, bahkan kadang saya lebih mengutamakan mereka daripada anak-anak. Karena saya mikir anak-anak saya udah kerja gitu. Jadi mereka udah punya penghasilan dan saya lebih ke anak-anaknya Mas Aris tuh lebih saya utamakan gitu. Pernah nggak Ibu mungkin chat ini rumah tangga mau dibawa kemana ya? Pernah. Jawabnya Ya itu jawabnya. Aku percaya kodo dan kodar kok. Ini kodo dan termasuk bagian dari kodo dan kodar. Titik. Dijawab mulai ya. Tolong jelaskan kodo-kodo saya nggak paham.
Harusnya gitu. Iya. Jabarnya banget. Jawabannya seperti itu. Saya bilang, apa nggak ada usaha? Saya bilang gitu kan. Ada nggak? Lah ya, apa yang mau diusahakan? Pokoknya ini saya anggap ini memang takdir saya begini kok. Dia bilang gitu. Tidak. Nah, Dia bilang gini, ini takdir saya. Ya udah gitu. Yang maksud saya, ini menurut saya laki-laki nggak gentle. Iya, Dia benar. nggak suka, senang. Namanya seorang laki-laki sudah beritikat menikahi wanita kan harus dirawat. Iya, Pak. Harus ada. Kalau nggak misalnya sudah nggak match, sudah nggak, kan Iya. perlu diajak komunikasi. Iya. Sepertinya kita nggak bisa lanjut Iya. ya. Kan harusnya gitu. Iya. Ini kan nggak ngasih keputusan. Enggak, Macam digantung. segala. Menurut saya sudah itu nggak bisa diajak bicara, memang susah. Iya. Di mana-mana laki-laki yang proaktif untuk memperbaiki keadaan. Iya, betul, Pak. Di mana-mana. Ini kan di kitab-kitab para ulama kan. Kewajiban untuk menggauli istri dengan baik itu kan kewajiban laki-laki. Betul. Di antaranya mendidik, kalau perempuan salah di baik dinasehati, sampai kalau butuh dihajar kan itu kan wujud proaktifnya laki-laki. Iya. Nah sekarang kalau laki-laki seolah-olah cuci tangan, ya sudah, saya nggak ada etikat baik. Iya, betul. Iya. Kalau saya nggak ada etikat baik, ya memang kalau sudah tidak match, nggak bisa bicara, menurut saya enak Iya. huluk saja. Menurut saya ya, karena itu minta cerai aja. Ya memang kemarin saya ketemu sama adiknya itu juga beliau begitu. Dia bilang ini Ustadz Farid tadi. iya Ustadz Farid. Sebenarnya kalau Mas Haris itu kan sebenarnya dari agama ilmu kan dia ngerti banget ya, juga ngerti gitu loh. Tapi kenapa tidak bisa menerapkan dalam kehidupannya dia gitu loh. Memang harus ada mediator yang punya power ya. Ini kalau yang pertama untuk kalau orientasinya memang ingin menjaga keutuhan rumah tangga, mediator untuk mengkomunikasikan bersama, duduk bareng, islah ibaratnya ya dalam Islam, fa'aslihu kan, islahkan, kemudian jalani yang baik lagi. Tapi kalau itu memang sudah tidak bisa diupayakan, maka yang kedua memang kalau jenengan digantung seperti itu kan kurang gentle lah laki-laki seperti itu. Maka memang solusi dalam syariat memang khulu. Khulu itu permintaan cerai dari pihak perempuan. Demikian. Ya. Ya, ini kan ya tadi sudah disebutkan ya, kebetulan ini kan menghadapi momen Ramadan ya. Kalau memang dirasa di dalam menghadapi suami ibu yang mudah marah karena provokasi barangkali atau karena hasutan ya, dirasa ibu sudah banyak berusaha ya dengan tenang menghadapi itu, berusaha mengajak bicara tapi juga tidak tidak ada hasil, ya memang terakhir memanfaatkan Ramadan ini untuk berdoa minta jalan keluar langsung dari Allah SWT. Demikian juga suami juga diomongi begitu. Kayaknya hubungan kita ini kok kita apa dulu ya, kita cooling down dulu selama Ramadan ya. Mari kita meminta kepada Allah, nanti di Ramadan itu dimanfaatkan untuk memperbanyak ibadah, mendekatkan diri pada Allah, minta petunjuk ya, minta jalan keluar. Nah, nanti endingnya di Lebaran itu, apakah Lebaran itu mau bersama-sama memperbaiki hubungan lagi, termasuk dengan anak-anaknya juga begitu ya, berarti bisa dilanjut. Tapi kalau Lebaran ternyata hambar-hambar saja ya nggak apa, seorang istri meminta minta khulu ke yang berwenang dalam hal ini adalah pengadilan ya, pengadilan agama. Jadi sama-sama diajak suami dan juga anak-anak ini untuk cooling down di Ramadan, untuk mendekatkan diri pada Allah, untuk meminta jalan terbaik. Nanti kita lihat nanti Lebaran nanti bagaimana. Kalau Lebaran kayaknya kok semuanya cair, anak-anak cair, berarti ini jalan keluar dari Allah yang terbaik. Ya. Oke, saya sudah sambil doa. Jangan lupa kekuatan doa itu. Doa itu memungkinkan apa yang tidak mungkin. Yang megang hatinya Aris juga Allah, yang megang hatimu juga Allah. Itu Allah bisa bolak-balikkan hati. Amin. Siapa tahu dengan ternyata hidup sendiri gue sana ini
kan usia-usia itu usia-usia entropi yang nanti ada titik balik. Udah merasakan saya lunga dhewe kok turu ning apartemen dhewean rasane ra enak itu kan semuanya. Di hotel sendirian yo ra enak. Pokoknya ning Pati untuk hotelnya Merdeka ra ning wifi semuanya. Tulisannya Merdeka tapi terjajah ya tadi. Iya, maksud saya new tapi ya nggak ada wifi, TV-nya aja nggak ada sinyal itu semuanya. Nggak ada Safin. Saya juga heran kenapa nggak di Safin, ternyata biangnya nungki. Biasanya di Merdeka kok siapa yang biasanya Merdeka cuma sekarang. Ya itu nanti akan rasakan. Orang itu dalam kesendirian nggak enak. Pati rasa Papua kok. Ya. Ada Safin jauh lebih oke, depannya ada tempat makan enaknya orang Muhammadiyah. Maksudnya nanti ada titik-titik di mana orang itu siapa tahu itu ada jadi titik balik. Karena kalau nggak begitu memang ada hukum Gosen ya. Kadang-kadang apalagi usia gitu ada penjual durian segala macam, kadang-kadang rumput tetangga lebih hijau itu yang pasti. Ya memang mungkin sekarang komunitasnya dia memang komunitas anak muda sih, jadi dia lagi sedang ya mungkin baru puber keempat. Iya mungkin. Jadi ya itu bagi dia itu sudah cukup teman-temannya itu kemana-mana. Oke, ada lagi tambahan yang pasti. Ya, Kalau barangkali Pak ada sesuatu yang hilang itu loh Pak. Khawatir saya itu hanya masalah sepele. Misalnya ibunya bilang bebek, sekarang bebek. Gitu. Jadi bebek. Barangkali dicoba dulu diingat-ingat dulu panggilannya apa yang disukai misalnya. Iya, panggilannya kompor itu tadi. Iya karena manggil Sekarang saya nggak manggil kompor itu tadi panggilannya. Rindu. Ya rindu dengan Bu, saya nggak mau tahu ya, tapi kalau dari kisah Nas tadi itu Ibu nampaknya baru kali ini dapat cobaan mungkin kali. Kalau saya karir alhamdulillah baik Ibu ya, kemudian anak putra putri soleh insya Allah mapan juga. Ya meskipun saya juga nggak tahu ya, dan mungkin belum saatnya tahu, tapi dari perjalanan tadi Ibu dari hidup yang dari awal sempurna mungkin ya anggaplah ini baru cobaan pertama. Artinya Ibu mau naik derajat yang pertama, yang kedua biasanya memang nanti Ustaz Hakim yang hafal hadisnya itu, tapi biasanya memang kisah sangat ya tentang iblis yang paling tinggi derajatnya, yang paling keren adalah iblis yang nanti suatu saat berhasil memisahkan antara kedua suami istri. Poinnya adalah bahwa berusaha semaksimal mungkin agar jangan berpisah. Tapi kalau memang sulit untuk dipertahankan ya memang ya. Itu baru namanya kodok dan kodar. Itu baru namanya kodok dan kodar. Tapi tetap diusahakan itu dulu ya. Itu yang saya maksud. Saya pikir itu dulu ya. Karena masih ada antrian yang ini kebetulan yang online ini. Yang online juga ada lagi nanti yang mau telepon online. Ini dari sponsor minta foto bersama Bu ini. Orang Bu Lili udah aku ya. Iya belum. Endor rokok. Bersama kita kan. Enggak, kok orang foto-foto netat. Enggak, nek Bu Lili apa tak jana. Ini kan dia dokumen. Ya. Tak balas ajeng derek senam apa bunuh ya, Bu.